Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kalimantan Timur sama seperti daerah lain di Indonesia, menemui sejumlah tantangan mulai dari kondisi geografis, kemudian penyediaan anggaran sampai kepada penyediaan sumber daya manusia yang mengcover seluruh program ini. Namun di Kalimantan Timur persoalan ini berangsur-angsur tertangani dengan baik karena program makan bergizi gratis tidak dilaksanakan oleh satu pihak, tapi didukung oleh banyak pihak, termasuk salah satunya oleh Kepolisian Daerah atau Polda Kalimantan Timur. Lantas bagaimana dukungan Polda untuk percepatan program makan bergizi gratis? Ini yang akan kita angkat dalam fokus redaksi pekan ini. Namun seperti biasa, kami hadirkan terlebih dahulu satu tayangan berita pengantar dalam fokus redaksi pekan ini. Beginilah suasana kesibukan relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Kalimantan Timur yang terletak di Stalkuda, Balikpapan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Sejak pagi, para relawan sudah mulai bekerja memasak dan menyiapkan makanan untuk pemenuhan program makan bergizi gratis. SPPG Stalkuda Balikpapan merupakan salah satu dari dua SPPG Polda Kaltim yang telah beroperasi, selain SPPG yang berada di Polres Kabupaten Kutai Barat. Sejak diresmikan langsung oleh Kapolri secara serentak bersama 11 SPPG Polda seluruh Indonesia, SPPG Polda Kaltim di Stalkuda Balikpapan terus meningkatkan kualitas dan jumlah layanan. Kepala SPPG Stalkuda Balikpapan, Ardia Sena, menjelaskan saat ini SPPG Stalkuda tengah bersiap untuk menyediakan makanan bergizi gratis per hari dari awalnya 2.323 porsi menjadi 3.401 porsi. Ardia Sena mengaku tidak ada kendala khusus yang dihadapi dalam memenuhi target layanan MBG, mengingat seluruh relawan sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja yang dilakukan. Polda Kaltim saat ini telah memiliki 4 titik SPPG, 2 yang telah beroperasi di SPPG Stalkuda dan SPPG Polres Kubar, serta 2 lainnya di Polres Pasir dan Polres PPU yang tengah menunggu penunjukan kepala SPPG dari pihak BGN. Tim Liputan, Fokus Redaksi melaporkan. Demikian telah kita saksikan satu berita pengantar dalam fokus redaksi pekan ini. Kita akan membahas detail terkait dengan bagaimana percepatan program makan bergizi gratis yang didukung penuh oleh Polda Kalimantan Timur. Saat ini saya sudah berada di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polda Kalimantan Timur yang terletak di Stalkuda. Dan saya sudah bersama dengan Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Polda Kalimantan Timur, Itwasda Polda Kalimantan Timur bersama dengan Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Yudi Suharyadi SIK. Pak Yudi, terima kasih kami sudah terima Pak Yudi. Baik. Pak Yudi berbicara mengenai program MBG, bagaimana gambaran saat ini dukungan dari Polda untuk pelaksanaan percepatan program MBG di Kalimantan Timur, Pak Yudi? Baik, terima kasih Mas Made ya. Memang sesuai dengan program Presiden kita Pak Prabowo, makan gizi gratis, polisi diminta untuk mendukung ya apa yang menjadi program Presiden dan kami dukung penuh. Salah satunya Polda Kaltim ini merupakan salah satu 11 Polda prioritas. Satu dari 11 Polda di Indonesia ya, yang diperintahkan untuk membangun awalnya itu pilot project lah, dapur SPPG ya. Memang itu dimulai dari bulan Februari ya, kita diperintahkan membangun dengan segera. Dan ini memang bangunan yang ada ini tipenya modular, Mas. Tipe modular? Ya, modular. Jadi ini termasuk salah satu SPPG di bawah naungan Polda yang pertama? Ya, betul sekali. Nah, kami di sini mempunyai rencana ke depan itu yang sudah beroperasional ya, itu 2 dapur. 2 dapur? Salah satunya di Polda Kaltim, di Balikpapan, satunya lagi di Polres Kubar. Di Kubar, oh jadi dari targetnya berapa banyak Komandan? 10. Nah, yang sudah berjalan 2, yang sudah mulai nanti tahap operasional 2, yaitu Polres Penajam, bangunannya sudah siap, peralatannya sudah siap, nanti mungkin tidak waktu lama lagi sudah berjalan. Termasuk dengan Polres Pasir. Polres Pasir ya? Ya, Polres Pasir juga sudah siap juga bangunannya, mungkin tidak lama lagi juga sudah mulai operasional. Pak Yudi, dari awal ditargetkan, kemudian sudah beroperasi sampai dengan sekarang, apa evaluasi yang dimiliki oleh Polda kemana? Ya, memang ini kan program yang memang baru ya dari Bapak Presiden. Tentunya banyak sekali yang perlu dievaluasi, tapi secara keseluruhan tidak kita bisa
atasi lah itu, ya, yang menjadi evaluasi seperti masalah tenaga kerjanya, dengan ketersediaan bahan pangannya dan lain sebagainya. Mungkin dari evaluasi tersebut ya nanti bisa menjadi hasil yang lebih baik, ya. Misalnya juga masalah bangunannya dan lain sebagainya. Iya, Komandan, tadi kan Komandan mengatakan dari target 10 sekarang sudah 2 yang beroperasi, termasuk yang ada di sini, yang tempat kita berada ini. Kalau untuk di sini saja per hari sudah mampu produksi berapa jumlahnya, berapa banyak porsi, Komandan? Baik. Dan targetnya sampai sejauh mana begitu, Baik, Komandan? terima kasih. Jadi untuk tahap pertama ini kami sudah per hari ini ya, berjalan itu sekitar 2.647 porsi. Kedepannya kami mentargetkan penerimaan manfaatnya sekitar 3.400-an. Jadi nanti mungkin minggu depan lah, kalau enggak minggu depan itu kami capai target sekitar 3.400 penerimaan manfaat. Banyak juga, Komandan, ya? Itu areal wilayah yang dicakup di SPPG yang di sini, wilayahnya masuk di mana saja, Komandan? Berapa sekolah begitu? Untuk wilayahnya kami rata-rata karena Balikpapan Selatan, ya. Ada TK, 1 TK, ada 4 SD, dan 2 SMP. Nah, itu nanti akan nambah lagi sekitar 3.000-an tadi itu untuk menambah satu SMP sekitar 700-an penerima manfaat lah. Dan itu akan terus dikembangkan sampai 3.000, angka 3.000 ya, angka 3.000-an, 3.400. 3.400. Memang satu dapur ini targetnya tuh 3.000 lebih. Tapi kalau melihat Pak Yudi ya, Balikpapan ini kalau dengan karakteristik Balikpapan termasuk kota besar, kemungkinan tidak ada kendala terkait dengan bahan untuk makanan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan nasib SPPG yang ada di Kutai Barat? Ini Kutai Barat kan karakternya juga berbeda ya, hampir mendekati wilayah perbatasan dan juga termasuk wilayah pedalaman begitu. Gimana Komandan laporannya? Baik, terima kasih. Memang kebetulan saya juga pernah saya kunjungi itu dapur yang operasional di sana. Dan memang Kubar itu salah satu daerah 3T lah, ya, seperti kita tahu. Tapi dengan tekad, ya kan, dari kami bahwa mewujudkan MBG itu sampai daerah pelosok sana dan alhamdulillah sudah operasional. Mulai sekitar seminggu yang lalu lah. Dan tantangannya ya biasa kalau bahan makanan, yang memang di sana serba mahal semua. Karena transportasi jauh, kita pun ke sana sekitar lewat darat 12-an jam lah. Kemarin kami juga baru terakhir ke sana. Ya, 12 jam lah. Kalau naik pesawat 1 jam lah. Ya. Saya terakhir sekitar 3 mingguan lalu lah saya ke sana, saya tinjau ke sana kesiapan lokasinya, alhamdulillah sudah siap semua dan sudah seminggu ini sudah berjalan. Dan kurang lebih sekitar 2.000-an juga dia. 2.000-an. Ya, sudah 2.000-an porsi. Ya, 2.000-an porsi penerima manfaat lah. Dan kedepannya ya 3.000 juga. Iya. Tadi Komandan sempat menyinggung terkait dengan kan kalau kita berbicara mengenai standar, sudah ada standar harga yang ditetapkan dan itu nasional kan Komandan. Baik yang di Pulau Jawa maupun di Kalimantan tetap sama satu porsi 10.000. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang ada di Kutai Barat seperti itu kan menjadi tantangan tersendiri. Apa lantas dilakukan oleh Polda dalam hal ini teman-teman yang ada di SPPG Kutai Barat, Komandan mensiasati itu? Ya, baik. Khusus Kutai Barat ya memang di sana ada biaya kemahalan lah. Saya sudah koordinasi sama pihak BGN, jadi ada biaya tambahan di luar daripada 10.000 itu. Karena memang nggak masuk, Mas Made. Ya kita tahu sendiri kan kalau namanya daerah pedalaman dalam mengangkut bahan makanan, BBM dan lain sebagainya, itu otomatis membutuhkan biaya lagi. Dan saya pikir harga 10.000 itu untuk daerah seperti Kutai Barat tidak cukup. Dan alhamdulillah saya dengar dari informasi dari BGN ada biaya tambahan untuk khusus daerah 3T. Kalau di sini kalau tidak salah di wilayah Kubar, Kutai Timur, sama dengan ini Kubar tadi. Termasuk Makamulu? Ya, Makamulu ya, termasuk Makamulu. Ya. Jadi 3 daerah itu. Tadi kan kita sempat menyinggung Komandan ya bahwa berbicara mengenai MBG ini bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja begitu. Misalnya dari pihak MBG-nya sendiri, tapi juga seluruh kalangan termasuk di pihak Polda ya. Apa yang dilakukan dalam penerapan sejauh ini sinergi yang coba dibangun dengan seluruh elemen masyarakat termasuk dengan pemerintah daerah, Komandan? Pelaksanaan MBG sendiri. Ya, memang betul sekali bahwa MBG ini program bersama, perlu dukungan bersama lah ya. Sudah kita lakukan, pimpinan Kapolda juga sudah mengundang Gubernur. Kebetulan yang meresmikan di sini Pak Gubernur. Langsung Pak Gubernur? Ya, langsung Pak Gubernur dengan Pak Kapolda.
dengan Muspida, ya kan, itu suatu bentuk dukungan lah dari stakeholder berserta Pangdam juga pada waktu itu juga sudah meresmikan. Nah, itu suatu bentuk dukungan. Dan kebetulan saya juga kemarin diundang juga sama Polres Kutim sebagai narasumber masalah MBG ini, SPPG ini dalam bentuk FGD, Forum Group Discussion. Nah, di situ sudah terlihat dukungan dari masing-masing masyarakat ini, mulai dari Pemdanya, perusahaannya, ya termasuk LSM-nya, termasuk perbankannya dan lain sebagainya, ada semua di situ. Dan situ saya lihat itu bagus sekali ya bentuk-bentuk FGD itu untuk mendukung program ini. Nanti di situ dibicarakan lah mulai dari penganggarannya dan lain sebagainya. Mungkin masalah pemasoknya dari koperasi dan lain sebagainya. Itu waktu itu sudah dibicarakan semua lah. Dan itu salah satu koordinasi yang baik lah intinya. Ya, Komandan kan tadi ada target ya, sebagai salah satu Polda yang diminta pertama, 11 Polda yang diminta pertama untuk merealisasikan ini, kemudian target di daerah itu ada 10 SPPG ya, di masing-masing kabupaten kota. Itu targetnya kapan bisa terrealisasi secara keseluruhan, Komandan? Untuk operasional sudah 2. Ya. Yang persiapan operasional lagi mungkin dalam waktu dekat lah 2. Sedangkan sisanya 6 dalam tahap pembangunan ini. Kemarin groundbreaking serentak oleh Bapak Kapolri ditargetkan sekitar 4 bulan lah selesai itu operasional. Kalau tidak salah sekitar November, Desember lah. Targetnya itu, Komandan ya? Iya, untuk tahun 2026 ini runningnya. Ada cerita-cerita khusus nggak yang didapatkan oleh dari SPPG Polda khususnya, Komandan kan sudah berjalan ke lapangan ya? Itu kalau sebelumnya kita melihat di awal-awal pelaksanaan MBG itu kan banyak sekali yang kemudian perlu dibenahi, mulai dari menunya, mulai dari persoalan pengiriman, distribusi dan lain sebagainya. Apa yang kemudian Komandan sudah terima sampai dengan sekarang? Entah itu cerita-cerita tertentu yang kemudian itu bisa menjadi masukan atau memang juga merupakan bagian dari dukungan, entah itu dari siswanya, dari gurunya. Komandan. Kalau pasti kendala adalah, ya pasti ada, mulai dari sumber daya manusianya, kita mencari tenaganya, tapi semua itu bisa teratasi. Dan seiring dengan berjalan, tantangan apa itu terobati dengan komentar-komentar dari siswa-siswa itu, Mas Made. Alhamdulillah berkomentar positif lah ya, mulai dari menunya, pingin ini, pingin itu, ya itu sebuah penghargaan bagi kami lah. Ya, apa yang kami sudah perbuat diterima oleh masyarakat dengan baik, diterima oleh siswa dengan baik, dan diharapkan ya kedepannya lebih kami tingkatkan lagi. Ya, mulai dari menunya, mungkin pelaksanaan, percepatan, ketepatan waktunya untuk bisa dikirim kepada tiap-tiap masing-masing sekolah. Seperti itu, Mas Wadi. Kalau untuk terkait dengan ini gimana, Komandan? Ya kan sebelumnya yang berhubungan dengan pendistribusian kan juga terkendala ya, Komandan. Yang di luar dari Balikpapan ya. Balikpapan saya berani memberikan kepada Komandan jaminan pasti sudah lebih mudah begitu. Betul. Untuk daerah-daerah tertentu yang seperti Komandan katakan, kita masih punya Kubar, kita masih punya Mahakam Hulu, kita punya Kutai Timur juga begitu, Komandan. Itu siasat apa yang kemudian disiapkan, Komandan? Tentunya kita siasatnya memilih ini ya, suppliernya, yang betul-betul dia mumpuni dalam jumlah besar dengan harga yang sudah ada, hitung-hitungannya sudah ada. Tentunya kita perlu mencari supplier yang mampu untuk memenuhi kebutuhan itu semua, ya. Dan itu perlu seleksi, ya, karena tidak semua supplier asal mampu itu. Karena supplier yang besar itu, karena dalam jumlah besar dia menampung itu, menggerakkan itu, memindahkan makanan yang di kota sampai ke pedalaman, itu kan tentunya butuh supplier yang betul-betul handal di situ. Ya, kita sampaikan kepada mereka anggaran yang kami punya seperti ini, mampu atau tidak. Dan alhamdulillah ada berjalan di Kubar itu supplier yang mampu. Saya pikir itu memang supplier yang memang pekerjaannya sebagai supplier, mampu dia punya hitung-hitungannya, sehingga itu tidak menjadi masalah lah. Beberapa kali kami melihat, memantau juga kan di kepolisian juga ada diarahkan untuk mendukung, mensupport juga program ketahanan pangan. Iya, betul. Apakah itu juga akan dihubungkan dengan SPPG ini sendiri? Iya, betul. Itu salah satunya juga hasil-hasil yang ketahanan pangan bisa ditampung di situ, mulai koperasi dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal fleksibel saja, misalnya ada produksi di masing-masing daerah. Kayak kemarin FGD di Kutim seperti itu. Jadi ada penyampaian, Pak, kami ada menanam ini. Oh, silakan saja.
Ya kan kami tampung, dapur ini menampung. Itu sudah disampaikan juga. Nah, tinggal nanti berjalannya bagaimana, ya kan? Seperti itu. Kalau memang masuk cukup, ya kita tampung. Yang dari individu-individu ini yang mandiri, petani-petani mandiri ini pasti ditampung sama dapurnya itu. Komandan, ke depan akan seperti apa ini, Komandan? Kan tadi masih ada target beberapa SPG yang belum tercover. Bagaimana kemudian ke depan akan dilakukan oleh Polda, khususnya dalam hal menguatkan sinergi dengan pemerintah daerah, dengan pihak-pihak lain. Di satu sisi juga TNI juga mengambil bagian juga, begitu kan, ini perlu sinergi secara keseluruhan. Betul, apakah ada satu sinergi yang sudah disiapkan atau perencanaan yang sudah disiapkan untuk selanjutnya? Karena program ini bukan berbicara mengenai setahun 2 tahun ya, Komandan. Betul. Pasti jangka panjang begitu. Ini gimana, Komandan? Ya pastinya kan strategi itu pasti evaluasi, Mas. Ya, evaluasi, kami sering adakan pertemuan, Zoom, undangan melalui Zoom, melalui tatap muka, ya kan? Saling bersinergi. Saya yakin juga Pemda Kaltim terakhir itu kami mengikuti Zoom sudah mempersiapkan juga itu, sudah mengumpulkan seluruhnya, baik dari polisi, TNI, Pemda untuk mensegerakan lah ini program ini, agar setiap kabupaten ini ini sudah muncul, tidak hanya satu, mungkin tiap ini pastinya kayak di Balikpapan ini kan sudah 9. Nah, kalau di Kubar memang baru 1, dua. Nah, ini mungkin saling ini aja, saling informasi, berkoordinasi, stakeholdernya BGN, butuh dapur yang di mana yang masih kosong. Nah, tapi saya dengar ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai ini, Mas, mandiri ya, terutama yang dapur-dapur mandiri sudah mulai penuh lah pendaftarannya kan. Daftar ini kan ada pendaftaran di online tuh, di Mitra BGN, dan itu kelihatannya sudah mulai penuh. Ke arah sini sudah mulai penuh dia. Dan itu menjadi indikasi juga, Warna? Ya, sudah mulai indikasi bahwa dapur itu sudah mulai banyak, Mas. Kalau kami waktu bulan Februari memang belum ada lah, masih sedikit. Masih mencari-cari Komandan ya, karena di awal-awal masih. Tapi kalau sekarang saya dengar dari BGN penuh sudah, Mas. Makanya kalau dulu bangun dulu baru daftar. Tapi kalau sekarang daftar dulu, Mas. Baru bangun. Takutnya nanti ketika kita sudah bangun ternyata ada lokasi yang kita bangun itu sudah terplotting oleh dapur lain. Sehingga nggak masuk. Jadi percuma aja kita bangun di situ. Jadi kalau sekarang ya daftar dulu, tentukan titiknya. Kalau titiknya itu ternyata belum ada dapur yang mengcover, termasuk penerima manfaat yang mengcover di situ, ya baru dibangun. Komandan, sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya juga mau menginformasikan kepada pemirsa bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Kaltim ini informasi yang saya dapatkan dari Komandan juga, ini yang terbaik di Kalimantan Timur. Apa yang membuat SPPG ini terbaik, Komandan? Ya, tentunya kan sebelum kami membangun koordinasi dulu dengan pihak BGN maupun arahan dari pusat. Ya, apa sih bangunan itu, speknya apa? Dan alhamdulillah ini pun yang membangun dari pusat juga, dari pihak ininya, vendornya, pelaksananya. Jadi sudah koordinasi dengan BGN, semua yang sudah dipenuhi. Dan ciri khas dari Polda Kaltim, termasuk pores-pores yang nanti dibangun, itu nanti ada namanya food security-nya. Jadi setiap hari kami tugaskan dari anggota Dokes untuk mengecek setiap makanan yang akan keluar. Jadi sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat, kami lakukan pengecekan. Ini double check juga, walaupun di internal sudah dicek kualitasnya, double check dengan adanya Dokes, anggota Dokes. Tiap hari ada piketnya untuk mengecek kualitas ataupun termasuk juga seandainya kita takut ya yang seperti di tempat lain ya, ada KLB lah, kejadian luar biasa dan lain sebagainya. Itu salah satu upayanya lah, mengantisipasinya ya dengan food security itu. Food security. Dicek dengan bahan kimia ataupun dengan manual, dengan merasakan, mencium, membaui dan lain sebagainya. Baik. Komandan, terakhir, Komandan, silakan apa imbauan yang ingin Komandan sampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh pihak agar program ini tidak hanya berhasil di awal, tapi kita selalu berbicara jangka panjang karena ini menentukan nasib generasi kita, generasi bangsa Indonesia, begitu, Komandan. Silakan, Komandan. Baik terima kasih ya, Mas Made. Kami kebetulan yang mengawali kegiatan ini, kebetulan saya sendiri juga yang dari awal penuh dengan suka dukanya untuk membangun dapur ini, dan sudah mulai terlihat manfaatnya.
Di sini komentar dari siswanya, orang tuanya, guru-gurunya, kami sudah mendengar itu. Memang namanya program baru pasti penuh dengan ya ada pro, ada kontra. Tapi seiring jalan ya, insya Allah lah dengan program yang ada, dengan niat yang tulus, yang baik untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, khususnya generasi muda yang lebih baik, yang dipenuhi gizinya, itu dapat terwujudkan ya menuju Indonesia Emas. Dan memang itu perlu dukungan semua. Dan itu kami sudah jalani, kami sudah rasakan. Ya, memang awalnya agak berat, ya kan, walaupun itu tapi terbukti sekarang sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Komentator kesan-kesan yang kami terima dari masyarakat, dari siswanya terutama yang disampaikan lewat lembaran kertas, ya itu menunjukkan suatu bahwa program ini diterima, ya sama adik-adik kita, sama masyarakat kita. Saya rasa itu mungkin penyampaiannya, makanya terus lanjutkan. Kami targetkan juga di Polda Kaltim ini 10 dapur. 10 dapur. Ya, jadi masing-masing tiap Polres harus ada dapur, ya. Dan semoga hal itu terwujud, dapat terjadi sesuai berjalan dengan yang diharapkan. Baik. Terima kasih Pak Yudi atas waktu yang diberikan dan penjelasannya. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga sekaligus informasi yang mengedukasi bagi masyarakat Kalimantan Timur terkait dengan program percepatan makan bergizi gratis yang ini disiapkan sebagai program berkelanjutan untuk menyiapkan generasi muda Kalimantan Timur. Demikian fokus redaksi pekan ini bersama perbincangan kita bersama dengan Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwasda Polda Kaltim, Kombes Pol Yudi Suharyadi SIK. Dan kita akan ketemu di fokus redaksi minggu selanjutnya dengan tema dan topik yang berbeda. Sampai jumpa.